Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kori Aina Hadi, NIM 17660108 akan menjelaskan presentasi saya tentang krisis lingkungan binaan. Yang saya ambil di sini adalah Rusunawa Sumbo, Surabaya. Untuk isunya dari Rusunawa Sumbo sendiri itu ada dua, ada settlement needs sama sustainability. Untuk settlement needs-nya itu kebutuhan permukiman dan sustainability-nya keberlanjutan bangunan tersebut ke depannya. Sebelum lebih jauh untuk membahas Rusunawa Sumbo, berikut adalah pengertian dari rusun. Jadi, apa itu rusun? Rusun itu merupakan kategori rumah resmi pemerintah Indonesia untuk tipe hunian bertingkat seperti apartemen, kondominium, flat, dan lain-lain. Lalu, apa tujuan dibangunnya rusun? Salah satu poin utamanya adalah untuk memecahkan masalah kebutuhan hunian di lokasi padat penduduk, terutama di wilayah perkotaan. Rusun ini dapat mengurangi kawasan kumuh di perkotaan, membuat tampilan kota menjadi rapi dan tidak menutup kemungkinan bahwa bertambahnya ruang terbuka hijau. Dan tujuan dibangunnya rusun juga diatur dalam pasal 2 dan 3 UU RS nomor 16 tahun 1985. Pasal 2 yang berisi pembangunan rumah susun berlandaskan pada asas kesejahteraan umum, keadilan dan pemerataan, serta keserasian dan keseimbangan dalam peri kehidupan. Dan dalam pasal 3 ada 3 poin. Yang pertama, memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat. Yang kedua, meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah di daerah perkotaan. Dan yang terakhir, memenuhi kebutuhan untuk kepentingan lainnya yang berguna bagi kehidupan masyarakat. Untuk syaratnya, layaknya sebuah rumah, rusun harus memenuhi syarat seperti rumah biasa, yakni menjadi tempat berlindung, memberikan rasa aman dan nyaman bagi para penghuninya, dan menjadi wadah untuk bersosialisasi. Untuk jenisnya, rusun umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu rumah susun sederhana sewa atau rusunawa. Rusunawa memiliki tampilan yang sama dengan rusunami, namun harus menyewa langsung dari pengembangnya. Dan rumah susun sederhana milik atau rusunami merupakan program pemerintah untuk rumah susun yang tingginya lebih dari 8 lantai. Setelah mengetahui pengertian rusun, saya akan membahas Rusunawa Sumbo. Lokasinya ada di Jalan Sumbo, Kelurahan Simulawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya. Untuk latar belakangnya sendiri, rumah susun Sumbo ini adalah merupakan hasil urban renewal dan relokasi dari warga yang tinggal di kampung kumuh Sumbo. Pembangunan Sumbo awalnya ditujukan agar kawasan tersebut bebas dari masalah kekumuhan dan memberikan kehidupan yang lebih layak bagi penghuni baik secara fisik, sosial, dan ekonomi. Namun kondisi Rusunawa Sumbo saat ini yang mulai tidak sejalan dengan tujuan pembangunan, di mana kepadatan hunian pada Rusunawa Sumbo cukup tinggi. Hal ini pun akan mempengaruhi kenyamanan dan keamanan dalam bermukim, sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas bermukim. Rusunawa Sumbo merupakan salah satu rumah susun milik pemerintah Kota Surabaya dengan sistem sewa dan juga merupakan salah satu rusun tertua di Kota Surabaya yang dibangun pada tahun 1989 dan mulai ditempati pada tahun 1990. Untuk areanya, berdasarkan data BPS Kecamatan Simokerto dalam angka tahun 2018, Kelurahan Simulawang memiliki luas wilayah 15,3% dari luas wilayah Kecamatan Simokerto dan memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi yakni 56,69 jiwa per kilometer persegi. Untuk sosial budayanya, sebagian besar penghuninya merupakan masyarakat dengan penghasilan yang rendah. Pekerjaannya seperti pegawai dinas kebersihan, pegawai swasta, tukang becak, penjual soto, dan pengumpul barang bekas. Untuk pembangunannya, Rusunawa Sumbo terdiri dari 5 tahap, di mana setiap tahunnya dibangun 2 blok Rusunawa, sehingga pembangunan Rusunawa Sumbo selesai dalam 5 tahun, yaitu dari tahun 1990 hingga tahun 1994. Kompleks Rusunawa Sumbo menempati area 700 meter persegi. Tiap blok dibangun setinggi 4 lantai dengan total 10 blok, yaitu blok A hingga blok J, dan berisi 618 unit kamar dengan luas kamar ada 2, yaitu 3x6 dan 3x3. Serta pada setiap satuan rumah susun dilengkapi dengan listrik PLN 450 dan air bersih PDAM.
Untuk penghuninya, Rusunawasumbo dihuni oleh 2.747 jiwa yang terdiri dari 658 kepala keluarga. Biayanya untuk biaya sewa di Rusunawasumbo yaitu sebesar 15.000 per bulan, dan fasilitasnya ada masjid, pusat kegiatan warga, balai RW, kantor UPTD, sentra PKL, warung kopi, pos keamanan, dan kantor RT di masing-masing blok. Ini adalah kondisi fisik Rusunawasumbo. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, saya menyimpulkan bahwa ada beberapa fakta di Rusunawasumbo. Yang pertama yakni banyaknya kerusakan pada bangunan yang tidak diperbaiki hingga mengganggu kenyamanan. Banyak terjadi tindak kejahatan karena posisi unit berdekatan dan penghuni rata-rata adalah menengah ke bawah. Selanjutnya, pemerintah setempat tidak menindaklanjuti permasalahan yang ada di Rusunawa ini. Kerusakan yang terjadi adalah banyak kebutuhan arsitektur yang tidak terpenuhi pada bangunan. Di antaranya banyak hunian yang kumuh, penghawaan yang kurang, sistem keamanan lingkungan yang tidak terpenuhi, kurangnya proteksi kebakaran, kualitas jaringan listrik yang buruk, kualitas jaringan air bersih yang tidak tertata, pengolahan limbah yang buruk, kurangnya akses pelayanan kesehatan, tidak tersedia fasilitas bagi kaum difabel, dan lain sebagainya. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut saya solusi yang tepat adalah pemerintah harus berupaya dalam meningkatkan kualitas bermukim, memperbaiki kondisi-kondisi yang buruk pada Rusunawasumbo secara berkala. Di samping itu, penghuni harus sadar dan paham untuk terus menjaga Rusunawasumbo agar tetap aman dan nyaman. Goalsnya diharapkan ke depannya dapat tercapainya kenyamanan dan keamanan pengguna, sehingga tujuan pengadaan rumah susun dalam meningkatkan kualitas hidup penghuni dapat tercapai secara maksimal. Berikut adalah beberapa sumber yang saya jadikan rujukan untuk menyusun presentasi ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.